Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man istafa. Sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Sayyidu ghurril muhajjalin. Wa ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikataka muqarrabin. Doa yang sangat cocok dengan tema lanjutan pagi hari ini, fikil usrah, tentu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para hadirin jamaah salat subuh, jamaah taklim rahimakumullah. Semoga kita semuanya tansah keparingan istiqomah. Amin. Istiqomah untuk selalu berjalan di atas aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena daripadanya muncullah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu istiqomah sampai yauma yalqah, hari di mana kita bertemu dengannya, yaitu sampai kita meninggalkan dunia ini. Para hadirin, sebelumnya atau pada pertemuan yang sebelumnya kita mengkaji fikih usrah. Masih di tahapan pertama, yaitu terkait makanah. Dulu itu kedudukan ya, makanatul usrah yang dicuplik sedikit-sedikit, karena kalau dicuplik banyak waktu ngopinya nanti terganggu atau mataharinya keburu terang benderang. Maka pada pertemuan ini masih di muqaddimah, karena kalau kita sudah masuk pasti masuk. Kalau usrah itu maka ada dalam fikih, kalau kita dalam kitab itu pasti bab nikah, khutbah ya. Khutbah khutbah. Kalau khutbah itu nikah, kalau tunangan khutbah. Kalau tidak buat kita, nanti tentu buat keluarga atau sanak famili kita yang akan melangsungkannya. Ada tolak, ada khulu, ada apalagi nusus, ada nafaqah dan lain sebagainya. Nanti itu semuanya dalam fikih usrah bisa jadi satu bab yang sangat panjang. Maka sebelum itu, sebelum kita membahas itu, ada hal yang sangat penting dan cocok kita jadikan sebuah muqaddimah atau pendahuluan setelah kemarin kita bahas makanatul usrah, yaitu khosaisul usrah. Kenapa niku? Karakteristik nih. Khosais itu jamak, yang artinya karakteristik keluarga Islam itu seperti apa. Itu nanti yang akan kita coba ulas dulu sebelum kita masuk di pembahasan yang sangat banyak. Itu kalau kita baca di buku ini, sebagian dalilnya ada semua di beberapa kitab fikih. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada kitab yang mengkaji secara khusus terkait fikih keluarga ini secara detail dan mendalam. Ada juga masalah-masalah yang kontemporer di dalamnya. Itu namanya kitab Al-Ahkam Al-Usriyah, karyanya Syekh Dr. Muhammad Uqlah Al-Ibrahim. Ini merupakan kitab yang kita nanti coba padukan. Kitabnya itu kontemporer, rujukan kontemporer yang sangat baik dalam fikih keluarga. Nanti jenengan bisa cari juga, PDF-nya banyak. Tentunya para hadirin semua, dalam kitab tersebut tentu pembahasannya ada dalil Quran, sunnah, kemudian pendapat para fuqaha 4 madhab. Dan di antara yang paling menarik, beliau itu selalu bilang dalam muqaddimah kitabnya itu, al-usrah hiya lubnatul ula fi bina'il mujtama' wa idza salahatil usrah salahal
mujtama. Wa idza fasadat atau fasadatil usrah fasadal mujtama. Artosipun napa? Atau artinya apa? Kata beliau, keluarga adalah batu bata pertama atau fondasi ya dalam bangunan masyarakat. Jika keluarga baik, maka masyarakat akan baik. Jika keluarga rusak, maka masyarakat pun akan rusak. Di antara mukaddimahnya yaitu beliau menjelaskan juga bahwa tujuan besar dari keluarga di antara maqsaduddin juga maksud-maksud yang lainnya, nasl dan lain sebagainya, untuk menjaga agama, menjaga jiwa, keluarga dan sebagainya. Yang kemarin kita coba ulas yang tidak terlalu mendalam itu, pertama bahwa taqumu alal usrah, yang pertama harusnya keluarga itu dibangun atas iman. Kemarin kita sudah bahas perjanjian besar. Kalau jenengan masih ingat ya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, betul? Jadi perjanjian nikah sebelum terjadinya mahlage keluarga itu kan perjanjian yang sangat besar. Tidak hanya dikatakan akad nikah gitu ya. Tapi perjanjian itu perjanjian yang sangat besar karena di dalamnya adalah tanggung jawab yang besar. Maka pada pagi hari ini kita akan coba selami atau bahasa fikihnya itu tafaqquh lebih dalam melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah terkait bagaimana fondasi keluarga itu yang kuat dan tidak rapuh itu ternyata adalah didasari oleh iman yang kokoh. Iman apa? Kalau kita tidak selami dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam kisah-kisah Nabi tentunya dalam Al-Quran, tentunya kita tidak akan bisa sampai kepadanya. Sebelum itu, sebelum kita bacakan kisah-kisah dongeng, dongeng atau gimana? Kalau Al-Quran tentu bahasanya juga kisos atau jamak dari kisah yang ada ibrahnya di dalamnya. Sebelum itu ada ungkapan yang sangat menarik. Al-imanu huwa ruhul usrah. Kata beliau, iman itu adalah jiwa atau ruh sebuah keluarga. Faida dakhala al-iman al-bait sara al-baitu jannah. Ketika keimanan itu masuk dalam sebuah rumah yang di dalamnya itu ada sebuah keluarga, maka itu sudah ibarat jannatud dunya katanya. Fa idza dakhala al-imanul baita sara al-baitu jannatun fid dunya. Ketika iman yang kuat yang dijadikan landasan dalam sebuah keluarga, maka sudah kita itu dapatkan surga di rumah kita atau surga di dunia kita. Qabla ayyakuna sababan lil jannati fil akhirah. Sebelum kita sampai kepada surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Maka iman adalah sebuah ruh, sebuah keluarga. Tidak adanya iman dalam keluarga, maka tidak adanya surga dunia atau surga atau keluar. Dalam artian rumah itu akan didatangi sebuah keluh kesah yang tanpa batas, kegelisahan yang kemarin kita sampaikan di pertemuan pertama. Sekarang kita akan melanjutkan menyelami itu melalui pendalaman yang bagus melalui ayat-ayat Al-Quran. Sekarang, para hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita ingin mendalami itu dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita coba renungi bersama, kita selami bersama bagaimana Al-Quran itu berbicara terkait Baitul Imani fil Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita akan melihat sejenak nanti potret keluarga beriman dalam Al-Quran.
Para hadirin yang dirahmati, langsung saja contoh pertama yang kita bisa cuplik dengan sangat detail adalah potret keluarga beriman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbij'alni muqimas sholah wa min durriyati Rabbana wa taqabbal doa. Quran surah Ibrahim ayat ke-440. Ini nanti kita akan melihat sebuah potret atau gambaran terbesar bahwa tauhid atau keimanan sebagai warisan terbesar yang dicontohkan oleh para anbiya. Pertama, ketika kita memperhatikan doa Nabi Ibrahim ini, beliau tidak sama sekali memulai dengan meminta dalam keluarganya itu sebuah kekayaan, ataupun kerajaan, ataupun umur panjang, ataupun kejayaan dunia, ataupun kesuksesan anak family di dunia. Tetapi permintaan pertama beliau adalah muqimas shalah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbij'alni, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku wa min dzurriyyati. Sebenarnya ayatnya kan kalau kita belajar nahwu itu Rabbij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Tapi karena ayat itu kan semakin bagus. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keluargaku sebuah keluarga yang konsisten untuk mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, dan kemudian terimalah atau kabulkanlah doaku. Ini pelajaran yang akan kita petik dari ayat ini adalah, jadi visi seorang ayah yang beriman atau keberhasilan keluarga menurut Nabi Ibrahim bukanlah ketika anak-anaknya menjadi orang kaya, melainkan ketika mereka tetap menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat. Ini kan tafsiran dari ayat pertama yang kita pelajari kemarin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sekarang kita kupas tuntas melalui ayat-ayat yang lain sebelum kita masuk ke fikih keluarga, supaya lebih kita mengenal dan mendetail terkait pelajaran ini. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, kita coba dalami juga ayat tersebut melalui tafsir Ibnu Katsir, bahwa beliau menjelaskan doa ini menunjukkan dalam tafsir tersebut besarnya perhatian Nabi Ibrahim terhadap keberlangsungan iman dalam keturunannya. Tidak cukup seorang bapak yang beriman, tapi anak-anaknya, istrinya. Saya tidak bilang istri-istrinya ya. Kalau istri-istrinya nanti banyak, dokter. Beliau senyum. Saya enggak senyum karena saya takut juga. Bahwa perhatiannya dalam keturunannya, seorang ayah soleh tidak cukup memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga masa depan agama anak dan keturunan atau anak cucunya. Kita coba bayangkan dalam sebuah renungan dalam abad ini, zaman kontemporer ini, hari ini disadari ataupun tidak disadari, kita sadari atau tidak kita sadari, banyak orang tua rela mengeluarkan biaya besar, bahkan dibelan-belani ngedol sawah, menjual apapun itu, dibelan-belani 24 jam berkeringat, bahasanya gitu ya, untuk masa depan anaknya, atau mengeluarkan biaya besar agar anak diterima di sekolah terbaik, atau menjadi polisi, atau menjadi TNI, atau menjadi dokter, atau menjadi pilot, gitu, tujuan-tujuan terbesar yang lainnya. Tetapi yang miris kita dapati pada abad modern ini, sedikit yang menangis dalam doa malam agar anaknya menjadi ahli sholat. Kita bayangkan seorang dulu, kalau kita ulas B.J. Habibie yang merasa kesepian, almarhum ya,
ketika anak-anaknya tidak ada yang merespon atau mempunyai ini kedekatan dari orang tuanya, apalagi kalau kita bayangkan itu masih duniawi, kalau kita bayangkan nanti di kemudian hari anak-anak kita tidak ada yang sholat atau tidak ada mendekati sauzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa keberhasilan keluarga itu dimulai dari apa tadi? Dari mihrab, bukan dari gelar akademik. Oke, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita coba selami lagi di kisah Baitul Yaqub, di rumah atau di keluarga Nabi Yaqub alaihissalam. Tadi dari Ibrahim. Sekarang bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam? Ternyata warisan terbesarnya juga adalah akidah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala terkait itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu menyaksikan ketika Nabi Ya'qub hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub menghadiri atau menghadapi kata hadara Ya'qub al-maut, mau mati atau nazak atau mendekati kematiannya. Qala li banihi, Nabi Ya'qub bilang ke anak-anaknya, qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa kata Nabi Ya'qub? Apa yang kamu akan sembah nanti setelah kematianku? Karena kalau kita renungi ini, ternyata semuanya para nabi, para anbiya, fokus dalam keluarganya itu apa yang nanti akan disembah anak-anaknya atau bagaimana sholatnya gitu. Karena cara menyembah terbaik adalah as-sholat. Maka kalau kita lihat pertanyaan terakhir Nabi Ya'qub menjelang wafat, beliau tidak bertanya siapa yang akan mengelola kebunku nanti, siapa yang akan mewarisi sawahku yang berhektar-hektar nanti, siapa yang akan mewarisi perusahaanku yang besar nanti. Ternyata bukan itu semua. Itu remeh bagi beliau semua. Itu perkara yang remeh. Beliau tidak berkata bagaimana pembagian hartanya nanti. Maka jenengan kalau punya harta banyak, jangan pelit kalau anak. Bagi aja sebelum meninggal daripada dibagi setelah meninggal, akhirnya jadi warisan yang di situ penuh drama. Gitu. Kalau tidak rajin sholat semua mesti tukaran. Maka kesalahan terbesar abad ini adalah ketika orang tua itu pelit untuk membagi hartanya anak-anaknya ketika masih hidup. Akhirnya ketika dia mati kan harta itu tidak menjadi milik kita. Ternyata itu tetap menjadi warisan. Berarti kan kita hidup itu kepemilikan kita tidak mutlak, kita mati pun akan pasti dibagi. Bahkan itu wajib dibagi. Maka kalau jenengan mau adil bagi kita hidup, betul dokter. Itu namanya apa? Bukan warisan, tapi hibah. Anak laki-laki perempuan dibagi sama rata boleh, tapi ketika masih hidup. Kalau sudah mati, jenengan kita semua harus ikut aturan Allah. Feminisme sekarang, pemahaman feminisme bilang tidak adil. Laki-laki kok dapat 2 kali, perempuan dapat sekali. Itu kan sama aja dengan yukhalif nas qat'i. Kita boleh berlogika, kita boleh beristihad, kita boleh memakai maksud syariah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ayat. Abad modern ini para doktor, profesor, ahli-ahli cendekiawan bilang, banyak di luar itu bilang hukum Islam sebagian sudah tidak relevan katanya. Tidak relevan itu tidak cocok lagi diterapkan di abad ini. Karena sekarang perempuan juga ikut kerja, laki-laki kerja, kenapa bagiannya tidak sama? Padahal jelas kalau dalam aturan syariat, laki-laki selalu menghidupi perempuan. Perempuan dihidupi laki-laki. Jadi harus, mohon maaf ibu bapak ya, para ibu-ibu ini, jangan benci saya, ini aturan syariat. Maka sebenarnya tulang punggung yang itu berat itu tetap laki-laki. Oke, itu kita bahas dalam nanti di nafkah di bab usrah. Kita lanjut saja biar tidak melebar. Kita tadi di kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau tidak bertanya
pembagian harta. Beliau juga tidak bertanya siapa yang akan memimpin keluarga selanjutnya atau melanjutkan dinasti, gitu. Bahasanya dinasti. Kalau kaya raya atau dia keluarganya presiden, siapa yang melanjutkan dinasti saya? Sampai ngerubah aturan dan sebagainya itu ya kita nggak bahas politik juga. Lanjut aja. Gitu ya. Hikmahnya adalah dalam kisah Nabi Yakub dalam perspektif atau portret keluarga tadi, gambaran keluarga tadi adalah seorang ayah mukmin memikirkan nasib iman anak-anaknya hingga menjelang akhir hayat kita. Semoga kita semuanya selalu istiqomah, bisa menasihati, bisa mendidik anak-anak kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang beriman. Allahumma amin. Karena tentunya seringkali kita ini lebih banyak meninggalkan rumah, kendaraan, dan tabungan daripada meninggalkan keteladanan iman. Kalau nggak mampu didik sendiri, udah pondokin aja semua. Gini betul. Bukan menjadikan dia sengsara, tidak. Supaya dia itu paham aturan syariat. Yang ketiga, kita masuk selami lagi ayat atau sekarang Baitu Imron. Napa niku? Kita lihat rumahnya Imron. Bagaimana itu dikisahkan dalam Al-Quran? Dalam Quran surah Al-Imran juga ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Ini bahkan sebelum dikaruniai anak, gitu. Bahkan ini sebelum dikaruniai anak. Kalau tadi di potretnya Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub itu setelah dikaruniai anak, menjelang wafatnya semua dirasain. Ini bahkan sebelum masih nadar, pengen punya anak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Tuhanku, aku bernadar seandainya nanti apa yang di perut istrinya itu muharrara. Nah, ini coba istri Imran telah nanti mendidik anak-anaknya bahkan sebelum anak itu lahir. Maka ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, bapak juga yang punya anak perempuan dan sedang hamil, bilang ke mereka bahwa madrasah fi batn itu juga sudah berlaku. Madrasah dalam perut ketika hamil itu berlaku. Maka anjurkan ibu-ibu itu ketika dia mengandung, dia juga rajin istighfar, rajin zikir, rajin baca Quran. Kita tidak mustahil bilang anak baru lahir hafal Quran itu betul. Karena tidak mungkin anak lahir hafal Quran kalau ibu bapaknya tidak juga hafal Quran. Ternyata didikan dalam perut itu sudah berlaku. Dalam kisah apa ini? Imran. Maka tidak heran kita kalau ada anak kecil umur 5 tahun atau 3 tahun sudah hafal Quran, pasti lihat ibunya, bapaknya pasti dia juga rajin baca Quran dan hafal Quran. Kalau kita tidak hafid Quran, minimal anak-anak kita. Dr. Ghazali anaknya 9 dokter ya. Semua yang masuk tahfidz dan semua hafal Quran. Dan saya nyontoh beliau juga itu. Anak saya masukin juga. Supaya nanti jadi ulama kenal. Kalau jadi ulama gak hafal Quran itu repot. Itu namanya ulama yang tidak tahu dalil. Maka para hadirin, kita minimal mengkaderkan bibit-bibit unggul kita. Kalau tidak bisa semua anak, minimal 1-2 yang nanti mewarisi generasi Islam kita yang kokoh pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, hikmahnya dari keluarga Imran tadi, pendidikan iman dimulai sejak sebelum kelahiran. Karena apa? Karena Islam mengajarkan bahwa kesolehan anak tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan buah daripada doa, keikhlasan, dan pendidikan orang tua. Sebelum terakhir, karena saya lihat kopinya sudah mulai digeser. Sebenarnya buahnya itu, kalau kita ulas ayat-ayat Al-Quran, kita sebenarnya bercerita. Waksusum qasasa la'allahum yatadakkarun. Ini terakhir, sambil kita menyeduh kopi. Sekarang kalau kita lihat lebih umum, Baitun Nubuwah, rumah Rasulullah SAW sebagai madrasah iman, maka
kita lihat rumah Nabi kita sangat-sangat sederhana. Gimana? Tidak ada nggak kemewahan di dalamnya? Tidak ada sama sekali. Berlandaskan tanah ya, beratapkan jerak. Sekarang ini rumah siapa yang di sini tidak berlandaskan keramik atau apa? Belum cor-coran lah minimal, atau belum di plester yang halus gitu, licin sampai tiap hari jenengan sapu sampai kepreset itu. Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya ternyata tidak ada juga dapur-dapur yang mengepul terlalu masakannya macam-macam seperti kita ini, tetapi rumah beliau itu dipenuhi dengan wahyu, sholat, tilawah, zikir, ilmu dan kasih. Kita lihat di hadis juga ketika Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, bahkan ketika membangunkan itu Rasulullah membangun tidak punya Aisyah, tapi keluarganya juga dibangunkan ahli, kan bahasanya ahl juga itu. Ketika malam 10 Ramadan itu, kita lihat dalilnya kita sebutkan karena waktunya sangat pendek. Dibangunkan, kemudian tidak hanya bangun untuk diri sendiri ternyata, tapi membangunkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk turut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mencontohkan betul, mengkisahkan betul bahwa ternyata rumah yang diberkahi, keluarga yang diberkahi, bahkan di kisahnya nabi-nabi tersebut, bahkan di kisah Nabi Muhammad SAW Nabi kita, dan dicontohkan juga, dikisahkan juga Aisyah radhiyallahu anha, atau diriwayatkan Aisyah juga, ternyata adalah rumah yang penuh berkah dan kebahagiaan. Berkah dan memberkahi adalah rumah yang pondasinya adalah iman. Kita punya harta sebanyak apapun tidak menghadirkan sa'adah. Kecuali di dalamnya harta banyak tapi iman juga ada, maka ada sa'adah di dalamnya. Lebih miris lagi, kita tidak ada harta tapi tidak juga ada iman, maka juga tidak berarti. Nabi kita kurang mulia apa? Tidak punya harta tapi iman. Ternyata semuanya adalah sumber jannah di dunia. Dan itu menjadi pedoman kita juga untuk meniru langkah-langkah beliau semua, langkah-langkah mulia ini. Semoga kita semuanya selalu istiqomah menanamkan itu semuanya. Dan ini adalah pembukaan di fikih usroh. Nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di bab usroh di fikih, gitu. Ini sebagai muqaddimah umum. Akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhanku, hab lana min azwajina, karunialah kami dari istri-istri kami, dzurriyyah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun, ya Allah. Yang enak dipandang tentunya itu adalah anak-anak soleh solihah yang menjadi yang nurut orang tuanya, dan juga mendoakan atas kesolehannya itu, mendoakan semua orang tuanya. Semoga anak-anak kita dibimbing Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya para orang tua diberikan istiqomah untuk mengajarkan tarbiyah mulia ini, yaitu ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.